Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Takalar, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam modul ini, kami akan memaparkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter. Tujuan dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, yang meliputi ingarsa sung tulada. Sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Ing madya mangun karsa, pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Dan tuturi handayani, pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Ide pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya pertama, mendidik diibaratkan sebagai petani menanam padi atau tanaman, bahwa petani hanyalah menanam lalu menuntun tanamannya agar tumbuh dengan cara merawat atau memeliharanya dengan memberikan pupuk, menyirami air, dan memusnahkan hama-hama yang mengganggu sehingga berbuah lebih baik dan banyak. Dalam memelihara dan merawat tanaman tersebut, tentu saja beda tanaman, beda perlakuan yang diberikan. Maka seperti itu pula guru harus menuntun muridnya agar mereka tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat murid atau berorientasi pada murid. Ide pemikiran KHD selanjutnya bahwa pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pentingnya menuntun anak pada kodratnya karena kita ketahui sejak anak lahir itu sudah memiliki kodrat masing-masing dengan segala bakat atau talenta, ditambah pendidikan keluarga yang sudah diterima sebelum masuk ke dunia pendidikan. Olehnya, sebagian pendidik harus menuntun sesuai bakat atau potensi yang dimiliki murid. Tujuannya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang memerdekakan anak adalah pembelajaran yang diberikan secara berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, artinya setiap proses pembelajaran murid dituntut atau diberikan kesempatan untuk menggali sendiri potensi yang dimiliki berdasarkan bakat dan minatnya sehingga mendapatkan pembelajaran yang sejati. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa nilai-nilai etika atau moral yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pendidik, pendidikan budi pekerti seyogyanya diajarkan atau menjadi teladan melalui kebiasaan-kebiasaan kecil di sekolah maupun di masyarakat. Misalnya meminta maaf, berterima kasih, dan menghormati orang yang lebih tua. Alasan kontekstual ide pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan untuk diterapkan karena kenapa? Intinya adalah menuntut perubahan pada diri murid dengan cara menuntun. Salah satunya, pendidik harus menjadi teladan bagi murid.
Pendidik senantiasa memberi kekuatan, semangat, dan motivasi dalam setiap proses pembelajaran dan mendorongnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minat yang dimiliki, membangun karakter yang positif dari hal-hal yang kecil dan menjadikan kebiasaan, serta senantiasa menuntun ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran selalu mengedepankan keberpihakan kepada murid, yaitu memberikan pendidikan sesuai kodrat alam dan zamannya. Hasil penerapan gagasan terkait pemikiran KHD di kelas maupun di lingkungan sekolah, misalkan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menempatkan potensi siswa sesuai dengan bakatnya, misalnya kegiatan pramuka, tahfiz Al-Quran, serta kreasi senam. Selain itu, penerapan gagasan terkait pemikiran KHD di lingkungan sekolah, misalnya mengadakan penanaman pohon, upacara bendera, salat berjamaah, dan literasi Al-Quran sebelum belajar. Begitu pula pembelajaran berdasarkan kemajuan iptek. Siswa diberikan pembelajaran dengan menggunakan komputer atau laptop. Siswa belajar melalui program Smart School. Namun demikian, tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD ini pasti ada. Namun pun ada solusinya. Tantangannya pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntunan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong murid. Solusinya diantaranya adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21 atau mencari metode belajar yang menyenangkan. Tantangan lainnya adalah kurangnya partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah. Solusinya adalah mengadakan kolaborasi dengan komite sekolah dan orang tua murid, ataukah mengadakan pertemuan dengan orang tua dalam rangka mendukung program sekolah. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.